Silakan untuk presentasi 7-10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penny karena sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan modul ajar yang saya buat. Modul ajar yang saya buat pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema sholat fardu. Untuk kompetensi awal, peserta didik telah mengenal dan memahami pengertian sholat, macam-macam sholat, hukum sholat, dan mereka memiliki kemampuan membaca dan menghafal bacaan sholat dasar serta telah melihat contoh gerakan sholat secara visual. Untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan siswa diharapkan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dalam menjalankan ibadah sholat secara teratur. Adapun sarana prasarana yaitu papan tulis, sepeda, kertas karton, alat tulis, video pembelajaran, gerakan, dan bacaan sholat, ruang kelas yang dilengkapi proyektor, LKPD untuk penugasan hafalan bacaan sholat. Terhadap peserta didik, siswa dapat memahami bacaan dan gerakan sholat dengan benar. Peserta didik mampu bekerja kelompok dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Adapun model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat dan hukum sholat dengan tepat. 3. Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik mampu memasangkan urutan rukun sholat dengan benar. 4. Melalui pembelajaran dengan metode demonstrasi pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL, peserta didik mampu mempraktekkan gerakan sholat dengan benar. Adapun KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sholat dan hukum sholat. 3. Peserta didik dapat mengurutkan rukun sholat. 4. Peserta didik dapat mempraktekkan gerakan dalam sholat. Adapun kegiatan intinya, ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu orientasi masalah. Yang pertama, guru memberikan stimulus kepada peserta didik untuk mengamati tentang gambar rukun sholat acak yang disajikan melalui PPT. Kedua, siswa stimulus daya analisis melalui pertanyaan sebagai berikut. 1. Gambar apa itu anak-anak? Apa nama gerakan tadi? Sudah benarkah urutan gambar tadi? Tahap yang kedua, yaitu mengorganisasikan. Siswa membentuk kelompok yang dipandu oleh guru. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa. Yang kedua, siswa dengan berpikir kritis mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang muncul gambar yang diamati. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Setiap kelompok diminta mengamati beberapa gambar rukun sholat dan mengamati apakah gambar tersebut sudah urut. Peserta diminta untuk mendiskusikan tentang gambar yang mereka amati terkait rukun sholat. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lainnya. Peserta didik mendemonstrasikan gerakan rukun sholat. Kelompok lain menanggapi pemaparan hasil diskusi dengan bertanggung jawab terkait tentang materi urutan rukun sholat. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Di antaranya yang pertama, guru memberikan kesimpulan terhadap hasil presentasi dan diskusi tentang materi yang dipelajari. Guru memberikan penilaian sikap selama berjalannya diskusi. Guru bersama peserta didik mengulang kembali tentang urutan gerakan rukun sholat secara bersama-sama. Guru mendemonstrasikan gerakan rukun sholat. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Peserta didik mengerjakan evaluasi pada LKPD untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi pada pembelajaran yang telah disampaikan. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Guru memberikan tugas untuk mempraktekkan bacaan dan gerakan sholat di rumah. Guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama. Terima kasih, itu presentasi dari modul ajar yang saya buat, Bu. Saya tanya. Nah, Ibu di dalam menyusun modul ajar menggunakan teori belajar apa saja? Teori belajar konstruktivisme. Ya, apa itu? Konstruktivisme di sini siswa aktif dalam belajar, aktif, dan siswa bisa berpikir kritis. Tujuan pembelajaran dan ATP. Coba dibacakan saja, kan tadi ada, tinggal dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dengan benar. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat dan hukum sholat dengan tepat. Tiga, melalui... Ya, cukup itu dulu. Di modul ajar kan berarti ATP, terus ada media, LKPD, terus instrumen penilaian. Nah, itu tujuan untuk menilai itu mengakses ya, mengakses siswa itu agar siswa itu dapat apa dengan kurikulum Merdeka ini. Agar siswa dapat mengembangkan keterampilan apa? Tujuannya itu agar siswa itu apa toh? Dapat apa? Berpikir apa? Ya, berpikir kritis, kreatif. Nah, itu loh. Nah, keterampilan itu maka kan harus ya, kemudian kan Ibu tadi membuat assessment itu untuk mengembangkan kemampuan itu harusnya soalnya itu berbentuk apa? Lots, mod, atau HOTS? HOTS, Bu. Nah, coba soalnya seperti apa dibacakan salah satu soalnya. HOTS enggak itu? Ini, Bu. Yang membaca surat Al-Balad ayat 4-5. Surat Al-Balad. Al-Balad ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Shadaqallahul adzim. Baca surat yang nomor 10. Nomor 10. Yang gorik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wes, sudah kelihatan. Ya cukup.